Wantizarus salah ba'da salah. Intizar artinya menunggu. Menunggu salat setelah salat. Mengapa bunyinya disuruh menunggu salat? Memang orang yang mendapatkan ampunan Allah terhadap dosa masa lalu, ditinggikan derajat masa akan datang, dia menunggu salat. Beberapa menit menjelang azan dia sudah duduk di dalam masjid, berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bersalawat, mengagungkan Allah Ta'ala, memuhasabah diri, menunggu salat. Apa yang terjadi pada kita sekarang? Zaman Nabi dulu mereka salat. Salat yang dilakukan Nabi dan sahabat, salat itu juga yang kita lakukan sekarang. Apa bedanya? Mereka menunggu salat. Orang sekarang ditunggu salat. Kalau bolehlah solat tu bercakap, bisa dia berbicara, melambai sudah tangannya, sudah mau habis ini waktu, marilah salat. Tapi nantilah. Nabi dan sahabat Nabi diajarkan mereka intizarus salat, mereka menunggu salat. Salat tu mereka nantikan kapan masuknya. Sebelum masuk sudah siap sedia, wudunya sudah siap, psikis, fisik, badan sudah suci, bersih, segar, hati pula sudah bersih karena keluar semua dosa kesalahan, siap menunggu salat. Menjelang dari wudu ke salat tak ada cerita apa-apa, karena tadi riwayat hadis Utsman bin Affan, la yuhaddits biha nafsuh, tak ada cerita urusan duniawi terlintas dalam hati pun dia lawan. Lalu ketika dari wudu menjelang salat menunggu, maka masuk ke dalam salat itu dalam kondisi suasana yang sudah kita digiring oleh Nabi SAW. Mengapa salat kita tidak berkualitas? Karena kita tidak ikuti tuntunan ini. Kalau diajak, itu kan sunat Pak Ustaz, yang wajib-wajib sajalah. Padahal ini yang sunat-sunat, yang kecil-kecil nampaknya remeh-temeh, ini membimbing kita. Dari mulai wuduknya, masuk ke menjawab suara azannya, masuk ke duduk menunggu menanti salat, masuk ke dalam salatnya. Jadi tak langsung salat. Oleh sebab itu tuntunan yang diajarkan Nabi ini kalau kita laksanakan membantu kita untuk meningkatkan kualitas salat kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intizarus salah ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Oh, kalau begitu orang Islam duduk saja di dalam masjid berzikir mengingat Allah, tak dapat dipahami seperti itu. Jangan ditarik kesimpulan dari satu hadis lalu tarik kesimpulan. Baca hadis, baca terjemahnya. Oh, kalau begitu orang Islam duduk saja menunggu salat, habis itu tunggu lagi. Baca ayat bagaimana Allah mengatakan fa idza qudiyatis salat, apabila orang sudah melaksanakan salat fantashiru fil ard. Kita tak disuruh duduk dalam masjid, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Ta'ala. Di antara karunia itu adalah rezeki. Orang Islam disuruh mencari rezeki. Ada yang berdagang, bagaimana pedagang? At-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur, yang amanah. Ma'an nabiyyin, nanti dibangkitkan di akhirat, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, bersama para nabi, bersama orang siddiqin yang benar, was-syuhada, bersama orang-orang mati syahid, was-salihin, bersama orang salih. Bukan berarti duduk menunggu salat tak berarti dia tak berdagang. Oleh sebab itu dikombinasi antara hadis ini, dia tetap dengan urusan duniawinya, dia tetap mencari nafkah. Bagaimana pula dengan petani? Ma min muslimin yazra'u yazar'an, seorang muslim yang menanam tanaman, ya'kulu minhu tayr, lalu buah tanamannya itu dimakan oleh burung, au bahimatun, atau hewan, au insanun, atau dimakan orang, maka itu menjadi sedekah baginya. Apa maknanya? Yang bertani tetap bertani, bukan berarti dia meninggalkan pertaniannya untuk masjid. Tak. Bagaimana pula dengan orang yang punya kekuasaan? Apakah dia tinggalkan tempatnya berkuasa lalu dia hanya di dalam masjid? Tak. Dia tetap mengatur urusannya masing-masing. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah menjadi penguasa, tetap dia bisa mengatur, tapi tanpa meninggalkan masjid. Maknanya adalah itu yang disebut dalam hadis, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di dalam masjid. Kalau hati tergantung dalam masjid, orangnya boleh di toko, orangnya boleh di pasar, orangnya boleh di kebun, di sawah, tapi ketika datang panggilan tak sabar dia ingin datang masuk ke rumah Allah Ta'ala. Tapi kalau dibalik, jasad di masjid, hati di luar masjid, maka Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung. Apa sebab? Hati di luar masjid. Adalah proses memasukkan hati ke dalam masjid, tapi berproses. Nabi SAW tak membuat umat Islam ini menjadi umat yang instan. Apalah salahnya dikumpulkan Nabi semua sahabat itu, lalu setelah itu dia doakan, doanya makbul, lalu dia minta supaya kun fayakun langsung. Oh, tapi Nabi tak begitu. Nabi mengajarkan berproses. Bagaimana caranya? Wudu sempurna,
berwuduk sempurna dengan bersih zahir bersih batin, setelah itu memperbanyak langkah ke masjid, setelah itu menunggu salat, setelah salat untuk apa? Supaya tertanam hati ke dalam masjid, masuk ke dalam kekuasaan orang Islam, tak hanya kuasa pada dirinya tapi kuasa kepada yang lain, sehingga masuklah Islam itu ke dalam hati manusia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis ini ditutup dengan ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Fadzalikumur ribat. Itulah ribat. Itu dalam hadis Sahih Muslim, dalam riwayat Muwatta Imam Malik 3 kali disebut. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Ribat diambil dari kata rabata. Rabata artinya mengikat. Apa makna mengikat? Orang yang menahan dirinya pada sesuatu. Kata ribat ini selalu diidentikan dengan jihad fisabilillah. Orang ketika sedang berjihad, dia sudah mengikatkan dirinya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, nyawanya dia ikatkan ke jihad. Lalu orang menganggap hanya jihad saja, tak ada amal lain. Nabi ingin menunjukkan ada amal lain. Apa itu? Wuduk bersih, zahir batin. Setelah itu perbanyak langkah ke masjid. Setelah itu tunggu salat. Fadzalikumur ribat. Itu ribat, kata Nabi SAW. Nabi ingin menunjukkan ada ribat, mengikat diri pada jihad, ada dalam bentuk lain, tak hanya pergi berjihad fisabilillah. Fadzalikumur ribat. Yang 3 ini pun kalau kamu laksanakan, dia sama seperti ribat. Kemudian makna ribat yang lain, dulu orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengikat dirinya di satu tempat. Bukan berarti dia ikat pakai tali, tidak. Mengikat dirinya, dia tak pergi berdagang, dia tak pergi bertani, dia tak mengurus keluarga. Maka mengikat dirinya, tempat itu namanya saumah, jamaknya sawami. Dibangunkan tempat khusus untuk beribadah saja di dalamnya. Itulah kalau kita baca tentang orang-orang saleh, tentang orang-orang saleh di kalangan Bani Israel yang tak menikah, tak berkeluarga, tak berdagang, tak bertani, tak ada urusan dunia, kerjanya beribadah saja, mengikat diri di situ. Kata Nabi, tidak, itu bukan ajaran Islam. La rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam, tak ada kependetaan dalam Islam. Dalam Islam manusia melakukan semua aktivitasnya seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita mau mengikatkan diri dalam satu ibadah, bagaimana? Wuduk sempurna, zahir dan batin, datang ke masjid memperbanyak langkah, tunggu salat menjelang salat berikutnya. Fadzalikumur ribat. Maka kalau kamu bertanya tentang ribat, itulah makna ribat di dalam Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 3 poin ini sudah kita laksanakan, maka hadis yang kita kaji subuh ini lebih menguatkan kita supaya kita istiqamah. Kalau belum, kita mulai perhatikan wuduk kita perhatikan gerak langkah kaki kita ke masjid, dan kemudian kita perhatikan pula sikap kita selama ini. Apakah kita sudah menunggu salat atau kita masih ditunggu oleh salat? Jadi kita menengoknya mulai ke atas. Saya mesti menunggu salat, jangan tengok ke bawah. Kalau tengok ke bawah, kita akan cari perbandingan dengan orang lain. Pak, mari kita menunggu salat. Bu, mari kita menunggu salat. Masih syukur saya salat, Pak Ustaz. Tetangga saya tak salat lagi. Tak bisa begitu menengoknya. Kita menengok ke atas supaya ibadah kita lebih berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup ini kita lakukan, maka insya-Allah kita mendapatkan fadzalikumur ribat. Itulah berarti kamu sudah mengikatkan diri pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.